Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya Rahmat Aryo Samaan, NIM I1A21949. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang pengertian serta sejarah dan objek fikih lughah untuk memenuhi tugas akhir semester pada MK fikih lughah. Fikih artinya mengetahui dan memahaminya. Sedangkan lughah memiliki arti bunyi yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Setiap lafaz yang diungkapkan untuk suatu makna yang diungkapkan dengan bunyi. Sistem bunyi atau sekumpulan bentuk-bentuk ucapan yang tersimpan pada benak anggota komunitas bahasa yang berfungsi untuk berkomunikasi antar pemakainya dalam satu masyarakat tertentu. Fikih lughah secara etimologis adalah memahami bahasa serta hakikatnya. Sedangkan secara terminologis adalah ilmu yang mengkaji problematika bahasa dari aspek bunyi, kosakata, struktur, karakteristik sosiologis, morfologis, sintaksis, dan semantik. Ilmu ini juga mengkaji tentang dialek serta problem-problem yang muncul sekitar bahasa. Fikih lughah yaitu ilmu yang mengkaji bahasa, objek-objek, serta problematikanya. Adapun sejarah fikih lughah, nama fikih lughah sudah ada pada zaman dahulu. Pembahasannya belum sempurna sebagaimana yang ada sekarang ini. Penamaan fikih al-lughah dimulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad As-Sa'alabi yang wafat pada tahun 429 Hijriah yang bernama Fiqh al-Lughah. Namun nama ini tidaklah sesuai dengan isinya, di mana kesemuanya itu membahas tentang bahasa serta yang berkaitan dengannya. Namun hanya sebuah pembahasan saja di dalamnya yang berkaitan dengan judul bukunya, yaitu hanya terdapat pada bab terakhir yang berjudul Sirul Arabiyah. Kitab Ibnu Faris dan Sa'labi dalam analisisnya sesuai dengan masalah kata-kata Arab. Maka objek fikih lughah menurut mereka berdua adalah identifikasi kata-kata Arab dan makna-maknanya. Klasifikasi kata-kata ini dalam topik-topik dan kajian-kajian yang berkaitan dengan hal itu. Di samping itu, kitab Ibnu Faris mencakup seperangkap masalah teoritis sekitar bahasa. Di antara masalah yang paling menonjol adalah masalah lahirnya bahasa. Apabila para ulama telah berbeda pendapat tentang hal itu, lalu sebagian mereka melihatnya sebagai suatu istilah atau konvensi sosial, maka Ibnu Faris menolak pendapat ini dan ia menganggapnya sebagai taukib, yaitu sebagai wahyu yang diturunkan dari langit. Objek bahasa dan objek keterkaitan bahasa dengan wahyu tidak termasuk dalam kerangka masalah linguistik modern, karena tidak mungkin dikaji dua objek dengan kriteria ilmiah yang akurat. Juga kitab Sa'labi mencakup bagian kedua, yaitu Sirul Arabiyah. Dalam bagian kedua, Sa'labi telah mengkaji sejumlah topik
yang berkaitan dengan bangun kalimat bahasa Arab. Akan tetapi, kedua pengarang itu bersepakat bahwa fikih lughah adalah mengkaji makna kata-kata dan mengklasifikasikannya ke dalam topik-topik. Ahmad bin Faris membatasi maksud fikih lughah dalam muqaddimahnya bukunya yang tersebut tadi. Lalu dia mengatakan bahwa ilmu bahasa Arab terbagi atas dua bagian, asal atau pokok dan far'i atau cabang. Adapun far'i dalam pengetahuan tentang isim dan sifat, dan inilah yang dimulai ketika belajar. Adapun asal atau pokok adalah pembicaraan tentang topik, prioritas, dan sumber bahasa, kemudian tentang tulisan Arab dalam dialog dan variasi seninya, baik secara hakiki maupun majasi. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.